Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita di program Live on the Sport. Kali ini kita akan mendengarkan kembali laporan dari reporter kita di 24 kabupaten kota hingga di Sulawesi Barat. Seperti biasa, sekitar pukul 14.00 atau sekitar jam 2 siang ini, kita akan mendengarkan laporan langsung dari dua daerah. Hari ini Senin 21 Juni, ada dua rekan kita yang tengah berada di lapangan, yakni di Kota Makassar dan di Kota Palopo. Untuk yang pertama, kita sudah terhubung dengan reporter kita di Kota Makassar, yakni Andi Muhammad Ihsan, di mana Ihsan nanti akan melaporkan bagaimana kondisi penerimaan peserta didik baru di Kota Makassar, khususnya untuk jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Jadi ada beberapa hal, apalagi hari ini merupakan hari pertama untuk pendaftaran, sehingga ada hal-hal menarik apa yang akan dijelaskan oleh Saudara Ihsan. Langsung saja kita menuju ke Ihsan yang tengah berada di Kota Makassar setelah mewawancarai beberapa narasumber. Kepada rekan Ihsan, silakan laporannya. Ya, hari ini tepat hari Senin tanggal 21 bulan 6 2021, pemerintah Kota Makassar mulai membuka pendaftaran penerimaan peserta didik baru khusus untuk tingkat SD dan SMP. Tadi di lokasi kantor Dinas Pendidikan sendiri sudah ada beberapa orang tua siswa yang terlihat datang untuk bertanya dan melakukan komplain. Tadi kata operator sudah ada 2 laporan yang masuk terkait sistem titik lokasi yang tidak sesuai dengan tempat tinggal wali didik. Sisanya mempertanyakan kelengkapan berkas yang harus dilengkapi untuk mengikuti pendaftaran. Seperti itu. Dan memang untuk mempermudah para wali, pemerintah Kota Makassar membuka posko aduan di Dinas Pendidikan dan di setiap sekolah yang ada di Kota Makassar. Begitu mungkin. Ya, baik rekan Ihsan, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Ini proses pendaftaran ini untuk jenjang SD dan SMK jalur apa dulu begitu? Terus sampai kapan begitu? Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa begitu, rekan Ihsan? Oh iya, pendaftaran itu akan dibuka sampai tanggal 25 khusus jalur zonasi, dan sisanya nanti itu afirmatif. Jadi afirmasi. Ini dihususkan dulu untuk negeri sampai tanggal 25, tapi sampai tanggal 2 ya. Nanti pengumumannya itu ada di tanggal 26 sampai tanggal 29, tapi akan diperpanjang lagi, misal pendaftaran ulang itu akan di tanggal 26 dan tanggal 29. Tapi jika ada wali yang tidak sempat melakukan pendaftaran ulang di tanggal tersebut, akan dilakukan perpanjangan. Begitu tadi penjelasan dari PLT Kadis Pendidikan Kota Makassar, Ibu Nilma Palamba. Baik rekan Ihsan, menarik tadi ada dua laporan begitu rekan Ihsan. Mungkin bisa jelaskan laporan tadi titiknya berada di mana? Apakah di luar Makassar atau di mana begitu, sehingga ada aduan tadi dari wali siswa yang ingin mendaftar, rekan Ihsan? Oh ya, tadi masih di dalam Makassar, tapi lokasi rumahnya itu tidak masuk di sekolah yang berada di sekitar tempat tinggalnya. Jadi tadi petugas terkait menyarankan agar wali peserta didik untuk datang melapor langsung ke sekolah yang bersangkutan, karena di sana juga ada pos pengaduan yang dibentuk. Katanya tinggal diubah titiknya oleh petugas yang ada di sana. Begitu tadi penjelasan. Alhamdulillah ada solusi tersendiri begitu nih dari Dinas Pendidikan. Kalau lihatnya tadi katanya beberapa aduan ini, beberapa orang wali datang ke Dinas Pendidikan, kantor Dinas Pendidikan, ini
katanya mau cari tahu berkas-berkas Ya, apa. Mungkin kelengkapan ini berkas. mungkin karena sosialisasi yang kurang atau seperti apa sehingga banyak warga yang kemudian datang dan menanyakan berkas apa yang begitu yang harus disiapkan, apakah atau bagaimana mungkin. Ya, tapi ya menurut aduan yang masuk itu kebanyakan memang peserta didik itu menanyakan kelengkapan berkas untuk pendaftaran, tapi kata PLT Kadis Pendidikan untuk tahun ini itu dipermudah karena hanya ada 2 syarat berkas yang ditujukan untuk pendaftaran, yaitu untuk SD sendiri hanya diperlukan akta lahir dan KK, dan untuk mendaftar di SMP itu hanya dibutuhkan SKL dan KK. Tapi menurutnya tadi tuh sudah dilakukan, bahkan kemarin selama 2 hari Jumat dan Sabtu itu dilakukan semacam simulasi pendaftaran. Jadi menurut mereka proses sosialisasi itu sudah lumayan berjalan. Tapi mungkin ada beberapa yang tidak sempat dihandle begitu. Ya, baik rekan Ihsan, mungkin ada wawancara dengan PLT Kadisdik bisa ditampilkan. Ya, mungkin kita langsung mendengar kelengkapannya dari PLT Kadis Pendidikan Kota Makassar, Ibu Nilma Palamba. Ya, terima kasih. Semangat pagi, salam sehat untuk seluruh pemirsa dan pembaca ya, pembaca Tribun. Alhamdulillah pagi ini kami sudah running, semua sudah siap, dan kami selalu memantau kondisi inputan dari para calon siswa yang masuk baik SD maupun SMP. Kemudian saya ingatkan para operator di sekolah karena mereka ini adalah ujung tombak dari suksesnya PPDB. Saya sampaikan bahwa pastikan bahwa internet yang ada di sekolah itu tidak mengalami kendala, kemudian secepatnya melakukan validasi bila sudah ada inputan yang masuk dari calon siswa untuk segera divalidasi. Karena ketika tidak dilakukan cepat validasi, maka ini akan bertumpuk. Oleh karena kami memberi akses 24 jam, sehingga operator juga harus melebihi jam kerja. Sehingga mungkin bisa sampai malam mereka akan lakukan verifikasi, karena lolos tidaknya calon siswa tergantung dari hasil verifikator yang dilakukan oleh operator di sekolah. Kami sudah dapat tidak seperti itu kira-kira. Kemudian di sekolah juga kurang lebih minimal untuk SMP minimal 3 orang, ya minimal 3 orang sehingga bisa melakukan shift. Mereka sudah siapkan tadi, saya keliling beberapa sekolah, ada yang menyiapkan kurang lebih 10 orang operator karena akan dilakukan shift sehingga bisa proses validasi bisa secepatnya, dan tentunya kalau cepat divalidasi maka tumpukan-tumpukan berkas dalam aplikasi itu lebih cepat diselesaikan dan lebih cepat mendapat kepastian. Seperti itu. Ya, itulah tadi sedikit penjelasan dari Ibu Nilma Palamba bahwa memang proses penguploadan data itu akan dibuka selama 24 jam. Tapi karena adanya jam kerja dari operator, mungkin proses penginputannya itu hanya akan dilakukan mulai dari jam 8 pagi sampai pukul 7 malam. Begitu tadi penjelasan singkat dari. Ya, baik rekan Ihsan. Infonya tadi Wali Kota Makassar, Bapak Moram dan Pomanto, infonya lagi ke war room untuk melihat bagaimana progres dari penerimaan peserta didik baru. Mungkin bisa dijelaskan sedikit mungkin. Oh ya, tadi Pak Wali Kota Makassar dan di Pomanto sempat mengunjungi war room sekitar 20 menitan. Di sana beliau hanya memastikan kelancaran server, apakah server tersebut tidak ada kendala, dan alhamdulillah kata Pak Dani tadi tidak ada kendala sampai sejauh ini, bahwa server yang dimiliki oleh yang dikelola oleh Diskominfo itu bisa menghandle sampai 120.000 orang yang untuk mengakses server tersebut. Begitu tadi penjelasan singkatnya. Wah, luar biasa memang server dari Dinas Pendidikan ini sampai 120.000 yang bisa mengakses dalam semenit itu atau sedetik itu, Ihsan?
Itu bersamaan katanya. Sama tuh. Iya, sampai 120.000 orang yang bisa langsung mengakses situs PPDB Kota Makassar. Oke, terima kasih rekan Ihsan. Laporan langsung dari Kota Makassar terkait penerimaan serta didik baru khusus di Kota Makassar, yakni sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Jangan sampai terlewatkan bagaimana info-info selanjutnya. Terima kasih rekan Ihsan. Ya, Tribuners, sama-sama. ya, Tribuners, selanjutnya kita akan ke Palopo bersama rekan saya Arwin. Sebelumnya kita break dulu. Jangan keluar dari channel ini. Terima kasih. Ya, kembali lagi kita di laporan on the spot langsung dari dua daerah. Bila tadi sudah dari Makassar, sekarang kita pindah ke Kota Palopo bersama rekan kita Arwin yang sedang berada di daerah pengembangan desa wisata di Palopo. Arwin bisa monitor? Siap. Ya, Saudara Arwin. Arwin ini akan menjelaskan bagaimana pengembangan desa wisata di Kota Palopo. Infonya lagi dipacu ini bagaimana perkembangan di sana, apalagi Menteri Pariwisata ini Bung Sandiaga Uno sudah berkunjung ke Sulawesi Selatan. Mungkin ada hal-hal menarik yang akan dilaporkan oleh Saudara Arwin. Kepada Saudara Arwin, silakan laporannya. Ya, terima kasih. Sebagai pembuka, memang sebelumnya Menteri Pariwisata Pak Sandiaga Uno telah berkunjung ke Sulawesi Selatan, tepatnya 17 sampai 19 Juni lalu, untuk memotivasi terbentuknya desa-desa wisata baru untuk pengembangan ekonomi desa sendiri. Rencananya tahun ini Kemenparekraf akan mengadakan Anugerah Desa Wisata 2021. Ini digelar untuk desa-desa yang berusaha untuk mengembangkan potensi desa wisatanya sendiri. Tak terkecuali ya, tidak hanya desa, tapi kelurahan juga bakal bisa diikutkan dalam ajang ini. Sebagaimana di wilayah kota tentunya administratif hanya ada kelurahan, tidak ada desa. Jadi kelurahan tetap boleh ikut. Di Kota Palopo sendiri ada 3 objek wisata yang dipersiapkan untuk ajang tersebut untuk pengembangan desa itu. Yang pertama, wisata Kambo Highland, itu terletak di Kelurahan Kambo, Kecamatan Mengkajang. Kemudian ada pemandian alam Latupa, wisata Latupa itu letaknya di Kelurahan Latupa, Kecamatan Mengkajang juga, tidak jauh dari wisata Kambo. Kemudian ada permandian alam Batu Papan, itu letaknya di Kelurahan Kelurahan Padang Lambe, Kecamatan Warak Barat, Kota Palopo. Seperti itu, Pak. Ya, baik rekan Arwin. Ini cukup menarik ini, ada 3 wisata ya di Kota Palopo. Mungkin bisa dijelaskan sendiri terkait bagaimana
mungkin kompetisi yang akan diikuti oleh Palopo sendiri. Apa mungkin penilaian yang diberikan. Ya. Terus apakah di daerah sana pariwisatanya cukup digandrungi, banyak orang yang datang atau seperti apa, Erwin? Ya. Jadi informasinya dari Kemenparekraf sendiri ada beberapa klasifikasi terkait ajang tersebut, mulai dari produk ekonomi, kemudian kuliner, fashion, kemudian kerajinan tangan, dan tentunya potensi wisata alamnya sendiri, dan juga kelestarian lingkungannya tentu. Yang pertama saya mau sebutkan di objek wisata Kambo itu ada beberapa objek khas di situ. Yang mulai dari kuliner ada suku ubi khas Kambo yang akan dikembangkan di situ. Kemudian ada minuman jahe saraba instan yang sudah berjalan dan sudah menghasilkan, ya, diproduksi oleh warga setempat. Kemudian ada beberapa makanan khas lainnya. Terkait budaya di Kambo, di objek wisata tersebut ada rumah peninggalan, ada beberapa rumah ya peninggalan Belanda di situ, dan itu akan dirawat sebagai cagar budaya. Setelah itu pihak Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Palopo akan melakukan pendataan terlebih dahulu apa-apa daya tarik lain yang bisa memikat pengunjung di situ. Kemudian setelah itu akan melakukan pendampingan juga. Ya, baik Arwin. Luar biasa. Bagaimana pengembangan desa untuk wisata di Palopo itu. Mungkin bisa ada penjelasan dari pemerintah terkait hal ini, Arwin? Ya. Berikut ada wawancara dengan Ibu Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo, Ibu Munasirah. Kelurahan Kambo bisa dijadikan sebagai desa wisata, di mana di sana tidak saja dilihat dari alamnya, tapi ada beberapa kuliner yang sudah mulai muncul, di antara lain masalah kuliner yang dari bahan baku durian, terus kuliner dari bahan baku jahe yang itu merupakan buatan atau produksi dari daerah. Di Kambo kan sebenarnya banyak. Di Kambo itu sekarang kan sudah ada Kambo Highland, di mana di situ merupakan destinasi buatan. Kalau saya lihat dari alam yang ada di sana, di Kambo bisa juga dijadikan spot olahraga oleh pecinta-pecinta sepeda. Misalkan yang sepeda gunung, bagaimana di sekitar atau di bagian belakang dari Kambo Highland itu ada lokasi yang sangat-sangat. Ya, itu tadi sedikit penjelasan dari Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo. Singkat, beliau menjelaskan bahwa akan melakukan pendampingan terhadap beberapa objek wisata yang dipersiapkan untuk ajang desa wisata 2021 ini. Kemudian tentunya itu tadi yang akan dikembangkan, mulai dari makanan khas, budaya, kemudian potensi alam, dan seterusnya. Beliau juga menyebutkan tadi beberapa potensi atau potensi alam yang menarik di tempat itu, seperti Bukit Kambo, ada Kambo Highland juga, di sana ada kolam renang dan beberapa objek menarik lainnya. Dan juga di situ bisa dibuka menjadi tempat sepeda gunung atau istilahnya biasa downhill. Kemudian di sana ada beberapa cagar budaya peninggalan Belanda di situ, bisa menjadi objek wisata budaya. Saya kira seperti itu, Pak. Ya, luar biasa
Rekan Arwin. Kalau lihatnya kan biasa pemerintah ini cuma memberi tadi pengarahan, penyuluhan. Apakah tidak ada anggaran yang disiapkan oleh pemerintah Pemkot Palopo khususnya di Dinas Pariwisata dan Ekonomi bagaimana pengembangan objek wisata di Palopo tersebut, Erwin? Untuk informasinya, saat ini pemerintah dalam pembahasan terkait pengadaan anggaran untuk pengembangan wisata tersebut. Sebagai langkah awal dulu, dinas terkait akan melakukan pendampingan terhadap objek-objek wisata. Terkait pengadaan anggaran, itu saat ini atau akan dibahas berikutnya. Oh iya, bagus rekan Arwin. Mungkin terkait fasilitas umum begitu di 3 objek wisata tersebut. Apakah macam toilet, terus ada tempat ganti baju misalnya, terus ada masjid misalnya. Apakah itu sudah ada di lokasi wisata di Palopo tersebut, Arwin? Oh ya, dari 3 objek wisata yang dipersiapkan ini, yang pertama wisata Kambo, di situ ada lengkap toilet, ada fasilitas musola juga, dan itu tidak jauh juga dari pemukiman warga. Kemudian wisata Latupa, wisata alam Latupa, di sana juga lengkap, ada toilet, ada tempat untuk ganti baju dan gazebo untuk tempat bersantai. Nah, seperti halnya di wisata alam Balikpapan atau yang terletak di Padang Lipan, di sana juga dilengkapi dengan fasilitas mulai dari musola, toilet, dan tempat ganti baju. Saya pikir saat ini sudah lengkap, tinggal di poles-poles saja. Kemudian ditambah juga wahana-wahana permainannya supaya bisa menjadi daya tarik pengunjung baik dari dalam kota maupun dari luar kota. Ya Arwin, mungkin akses jalannya bagaimana? Akses jalannya menuju daerah wisata itu apakah mulus atau masih berbatu-batu atau kurang representatif? Oh, ya. Secara umum di Kota Palopo sendiri, dari beberapa objek wisata ya, semuanya itu saya pikir akses jalannya sudah bagus. Bisa dibilang mulus lah, karena sudah aspal semua. Oke, saudara Arwin. Mungkin ada tambahan lagi, ada Tribuners. Mungkin Tribuners nonton live ini bisa berkunjung ke Palopo, khususnya di 3 wisata itu. Mungkin ada tambahan lagi, Arwin? Mungkin Ya, berapa soal harga masuknya, apakah dikenakan atau tidak, atau seperti apa, Arwin? Oh ya, bagi para pengunjung ya yang berkunjung ke wisata-wisata di Kota Palopo, termasuk yang saya sebutkan tadi, Kambo, Latupa, dan Balikpapan, tidak perlu mengeluarkan biaya atau tidak perlu mengeluarkan biaya yang cukup besar, karena tarif masuknya itu hanya berkisar dari 1.500 sampai 3.000 rupiah untuk tarif masuknya. Kemudian untuk sewa tempat, misalkan gazebo ya, itu berkisar dari 30.000 sampai 50.000 rupiah. Ya, Oke, siap, Saudara Arwin. Silakan lanjutkan tugasnya. Terima kasih atas laporannya. Terima kasih. Ya, itulah tadi live on the spot langsung dari 2 daerah. Pertama Makassar dan Palopo. Oke, untuk hari ini sekian dulu bagaimana laporan dari reporter kami di lapangan. Saksikan lagi besok di jam yang sama pukul 14.00 atau jam 2 siang. Terima kasih kepada Tribuners yang menyaksikan acara ini dari mana saja, dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.